Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita boleh bersua kembali ya di dalam ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita bersama-sama kita minta pertolongan dari Tuhan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam ibadah pada kesempatan hari ini ya. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala kasih yang telah Tuhan pimpin, Tuhan berikan pada kami hingga pada saat ini. Kiranya berkenanlah Engkau membimbing kami semua untuk kami boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Engkau yang menyertai dan membimbing hati kami agar kami boleh bersungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu. Dan kiranya hanya Roh-Mu yang kudus yang akan jadi penuntun bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana seminggu kemarin? Wah, pasti adik-adik sudah mengalami hal-hal yang menakjubkan ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali beribadah. Kita mau memuliakan nama Tuhan karena kasih-Nya yang selalu melingkupi kita. Ayo bersama-sama kita boleh berdiri ya. Kita akan pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kita goyangnya ke arah sebelah kiri dulu ya. Sedang mengalami kesedihan, melainkan kesukaan, bahwa kasih-Nya akan selalu melingkupi kita. Apapun yang kita alami ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita mungkin inginnya, kalau saya bisa melalui tiap hari bersama dengan teman-teman, tentu akan lebih menyenangkan, lebih mudah gitu. Tapi kita percaya bahwa di dalam hal-hal yang demikian itu, kasih Tuhan selalu mengalir. Jadi adik-adik, kita tetap harus berharap kepada Tuhan, kita tetap minta pimpinannya, sehingga di dalam kita melewati hari-hari ini kita dengan penuh semangat dan ikut untuk bersama dengan Tuhan. Mari kita pujikan lagu selanjutnya, Pelangi Kasih-Nya. Semua yang Tuhan beri.
boleh memujikan ya bahwa pelangi kasih Tuhan ya. Jadi di dalam segala kejadian yang mungkin kita anggap itu baik ataupun tidak baik, itu Tuhan berkarya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan ya mengenai Bapak Abram. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita tersebut, mari kita pujikan TAAT Taat. Cerita mengenai Bapak Abraham. Kejadian 17 ayat 1 sampai 22. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail berkenan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati,
Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi dalam sekolah minggu kita, sekolah minggu Sion HK. Senang sekali melihat adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sudah siap-siap untuk bersekolah minggu, untuk memuji Tuhan dan untuk mendengar firman Tuhan tentunya. Halo Lause. Mary, kamu sudah sampai? Sudah Lause. Nah adik-adik, kita punya teman baru loh, namanya Mary. Halo teman-teman, aku Mary. Mary kelas berapa? Aku kelas 3 Lause. Kamu sekolah di mana Mary? Sekolah di Sinar Pengharapan Utama. Oh iya, sama dong sama teman-teman. Iya. Kamu juga udah mau sekolah minggu ya? Iya Lause. Oke, bagus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Abraham. Oke, kita dengerin ya. Oke Lause. Sedih, aku sedih. Oh, aku lagi. Hai adik-adik, nama saya Bapak Abram. Saya sedih karena saya belum punya anak. Padahal saya sudah sangat tua. Saya selalu meminta pada Tuhan. Tapi Tuhan bilangnya, sabar ya Abraham, kamu pasti akan kuberikan seorang anak. Tapi kok sudah lama sekali janji Tuhan belum ditepati. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Mengapa engkau bersedih? Iya Tuhan, aku sedih. Karena aku sudah ingin sekali mempunyai seorang anak. Tapi bagaimana mungkin usiaku dan Sarai sudah sangat tua. Abram, jangan takut, karena aku sudah berjanji memberikan seorang anak, pasti aku akan menepatinya. Benar Tuhan, benar. Tapi kan aku sudah sangat tua. Istriku Sarai juga sudah sangat tua. Bagaimana mungkin kami bisa memiliki anak? Aku, Allah yang Maha Kuasa, dan dapat memberikan kamu seorang anak, meskipun kamu dan istrimu sudah tua. Hah? Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tidak sedih lagi. Aku percaya Tuhan pasti sanggup. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hebat. Iya Abram, aku akan membuat kamu memiliki seorang anak, dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham, artinya bapa dari segala bangsa. Dan nama istrimu bukan lagi Sarai, melainkan Sarah, yang artinya putri. Kalian berdua akan menjadi bapa dan ibu dari segala bangsa-bangsa. Hore! Terima kasih Tuhan. Aku akan segera menyampaikan pada Sarah bahwa aku dan Sarah akan segera mempunyai anak dan membuat keturunan kami bangsa yang besar. Terima kasih Tuhan.
Aku sedih karena Bapak Abraham sudah tua tapi masih belum mempunyai anak, Lause. Kamu jangan sedih, Bapak Abraham itu mempunyai Allah yang hebat. Allah sudah berjanji akan memberikan anak kepada Abraham. Meskipun Abraham sudah tua. Tahu nggak kamu Mary, Abraham waktu itu udah umur berapa? Berapa ya? Sudah 100 umurnya. Hah? 100? Iya, 100. Kalau menurut manusia mungkin udah tidak bisa punya anak. Kamu punya kakek nenek umur 100 dan 90 tahun seperti Sarai dan Abraham. Nggak ada, Lause. Coba kamu tahu nggak kalau orang tua seperti apa? Orang tua itu rambutnya putih. Ya betul. Terus udah sakit-sakitan. Apalagi? Yang pasti udah nggak mungkin mempunyai anak lagi, Lause. Ya betul. Kita menjadi tua itu alami. Ya, ubannya ada uban, kulitnya keriput, mungkin sakit-sakitan. Jadi tidak mungkin secara manusia bisa punya anak lagi. Tapi beda kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepati janjinya. Adik-adik tahu nggak? Abraham yang berumur 100 tahun dan Sarah yang berumur 90 tahun sudah menjadi kakek nenek, akhirnya mendapatkan seorang anak laki-laki. Wow, hebat Jadi, juga ya iya, Tuhan. betul, Tuhan yang hebat dan berkuasa. Jadi Tuhan sudah berjanji dan dia menepati. Dia berjanji kepada Abraham untuk menjadikan dia bangsa yang besar dan banyak keturunannya. Dan juga melalui Abraham, Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk menyelamatkan umat manusia melalui seseorang yang akan lahir dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. pinter kamu Mary. Betul, Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah adik-adik, kita juga mau belajar seperti Bapak Abraham yang sabar menunggu janji Tuhan. Tuhan menyertai Abraham supaya dia bisa taat tetap kepada Tuhan, juga tetap berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada papa, mama kita sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Begitu juga kita taat kepada ibu guru, bapak guru, juga lause-lause di gereja. Begitu ya. Gimana, Oke, Mary? Lause, oke. Ada yang kamu mau sampaikan ke teman-teman? Apa ya? Ya teman-teman, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan dan dengan sabar menunggu akan jawaban dari Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya dan yang terbaik buat kita. Oke adik-adik, tadi seru sekali ya ceritanya. Baiklah, pada kesempatan ini kalau kemarin kita sudah biasanya kita belajar mengenai kitab ataupun kemarin mengenai murid-murid Tuhan, mari kita saat ini akan belajar mengenai lagu, mengenai pujian Bapak Abraham. Selesai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Nanti kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan boleh memimpin sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya.
Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar taat seperti Abraham. Meskipun lama dia menunggu janji Tuhan, tapi ia bersabar dan setia kepada janji Tuhan sehingga Tuhan boleh menepati janji dan memberikan seorang anak kepada Abraham. Tuhan juga menolong kami untuk taat kepada Tuhan, untuk selalu rajin berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai hari-hari kami selama seminggu ini. Di saat kami belajar, di saat kami di rumah, biarlah Tuhan tetap memimpin hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye.